pagi teman-teman. Ini suasana pagi hari di kota Paris. Kita mau perjalanan melihat Roland Garros. Hari ini terakhir. Nah, ini La Défense, suasana perkantoran pusat bisnis di Paris. Karena hari ini hari Minggu pagi, jam 6 pagi waktu setempat, jadi jalanan masih sepi sekali. Nah, ini jam 6.38 pagi dengan suhu 15 derajat. Kita mau ke gereja dulu ya. Jadi kita mau ke Montmartre. Kemudian kita akan melihat Roland Garros. Itu ajang tenis dunia yang lumayan terkenal. La Défense, area bisnis di kota Paris. Cuacanya bersih sekali. Hari ini tanggal 5 Juni 2022. Nah, ini kita lagi ada perbaikan jalan ya di area kiri jalan. Lagi lampu merah juga. Di area La Défense. Jadi kalau hari Minggu pagi sepi sekali ya. Jam 7 pagi. Nah, kita masuk ke Tunnel de Neuilly. Jadi kalau di Paris ini banyak sekali tunnel-tunnel seperti ini ya, terowongan-terowongan seperti ini yang di bawah jalan. Di sini dinamakannya tunnel. Tadi Tunnel Neuilly, ada juga tunnel menuju ke Nanterre, ke Saint-Germain-en-Laye dan lain-lain. Arc de Triomphe sudah terlihat dari ujung jalan. Itu di depan sekali kelihatan Arc de Triomphe, salah satu bangunan bersejarah di Prancis. Khususnya di Paris ini banyak sekali wisatawan asing yang pada berdatangan untuk berfoto di Arc de Triomphe.
banyak sekali rambu-rambu ya, lampu merahnya juga banyak sekali. Karena kota Paris adalah kota yang sangat dinamis, sangat padat. Jadi tidak heran kalau hari-hari weekday yang Senin sampai Jumat itu selalu penuh dengan kendaraan, penuh dengan orang-orang yang beraktivitas di kota Paris. Jadi kalau berkendara di Paris itu memang harus sangat memperhatikan rambu-rambu yang ada kalau tidak mau kena tilang atau kena denda. Banyak sekali rambu-rambu yang harus diperhatikan. Jadi kayak kecepatan di dalam kota Paris seperti di jalan-jalan yang kecil ataupun di area yang padat itu harus tidak boleh lebih dari 30 km per jam. Jadi kecepatannya itu terlihat dari CCTV, kalau lebih dari 30 km per jam pasti akan kena denda atau kena tilang. Nah itu petunjuk jalannya 30, berarti harus 30 kecepatannya per jam. Jadi banyak sekali aturan-aturan untuk parkir juga harus kita perhatikan. Jadi tidak bisa sembarang untuk parkir di tepi jalan. Selain parkir di tepi jalan yang berbayar, itu juga ada aturan-aturannya. Jadi ada tanggal-tanggal tertentu yang harus parkirnya, misalkan mengikuti tanggal ganjil, atau kalau lagi tanggal genap harus parkirnya di rumah yang di deretan jalan itu yang genap nomornya, seperti itu. Jadi unik juga memang, aku juga baru tahu. Jadi kalau parkir ada sebagian yang kalau tanggalnya ganjil harus parkirnya di area rumah yang ganjil atau yang genap, seperti itu, mengikuti tanggalnya yang ada. Bisa juga menuju ke Charles de Gaulle ya, ke airport lewat dari sini, airport yang utama di Paris. Jadi banyak wisatawan kalau mau menuju ke Paris, mereka pasti mendarat di airport Charles de Gaulle, CDG singkatannya. Lengang sekali jalanannya hari Minggu pagi ini karena masih jam 6-an ya, belum jam 7 pagi. Kita mau menuju ke gereja karena memang lumayan jauh dari rumah kami untuk gereja Montmartre, sekitar 30 menit berkendara. Gereja dekat rumah ada juga, cuma 1 km, tapi gerejanya tidak terlalu besar, jadi suka penuh sekali. Kita kadang-kadang kalau terlalu ramai kurang begitu nyaman di dalam gereja, jadi kita lebih memilih gereja yang lebih besar, yang jadinya kalaupun ramai tidak terlalu ramai, masih agak kosong untuk bangku-bangkunya yang terisi. Jadi kalau gereja Sacré-Cœur di Montmartre itu termasuk salah satu gereja yang besar sekali di Paris. Jadi dia ada 3 kali misa, dan misa paling pagi itu jam 7 pagi. Jadi kami senang misa jam 7 pagi, tidak terlalu ramai, dan gerejanya besar sekali, luas sekali. Jadi tidak terlalu ramai. Jadi lebih terasa nyaman di kala pandemi. Puji Tuhan pandemi sudah sangat-sangat menurun di kota Paris. Jadi masyarakat sudah kembali beraktivitas normal. Itu ada Parc Astrid ya di ujung jalan nanti, sekitar 38 km.
kereta, teman-teman lihat ya. Terlihat kereta. Di kota Paris ini ada banyak sekali jenis transportasi umum. Ada kereta, ada metro, ada tram yang berjalan di darat relnya, selain bis dan juga taksi. Jadi kalau masyarakat kota Paris, mereka sangat banyak yang menggunakan metro, karena dari metro itu bisa menjangkau seluruh area kota ya. Jadi metro itu mirip kereta, jadi kayak transportasi utama di kota Paris. Hampir semua masyarakat kota Paris banyak kan menggunakan metro, karena metronya terdiri dari 20 rel kalau nggak salah ya, 20 jalur. Ada jalur A, B, C, D, E, F, G, terus sampai N. Ada 20 setahu aku. Jadi disesuaikan dengan area mereka masing-masing, mereka mau menuju kemana. Jadi ada rel A, rel B, di sini disebutnya rel R, E, R. Nah itu salah satu manfaat utama menggunakan metro. Selain harganya yang lebih murah, sangat praktis dan cepat, tepat waktu pula. Dibanding kalau kita harus naik taksi, itu sangat mahal sekali di kota Paris. Apalagi menggunakan kendaraan pribadi ya, itu parkirnya luar biasa mahalnya. Hitungannya per 15 menit itu rata-rata di atas 1 euro. Jadi 1,15, 1,25 itu per 15 menit di parkiran dalam gedung. Rata-rata seperti itu. Jadi kami pernah parkir, apalagi di airport ya. Di airport itu sangat mahal sekali. Kita parkir 2 jam waktu itu. Parkir 2 jam kita harus membayar 21 euro. Jadi 400.000 lebih untuk 2 jam kita parkir di airport. Di mall juga sama. Jadi kita parkir di mall waktu itu pernah di area mall Galeries Lafayette ya di Paris. Itu 2 jam itu sekitar 20 euro. Jadi lumayan mahal sekali kalau kita parkir di dalam gedung. Ini Gare de Port de Clichy. Ini stasiun kereta ya, SNCF. Itu ada Carrefour City. Di sini banyak juga Carrefour. Karena kota Paris termasuk kota yang sangat padat penduduk, sangat ramai, sangat dinamis. Kota yang tidak pernah tidur ya. Jadi dari pagi sampai pagi lagi itu selalu ramai biasanya. Kecuali hari Minggu. Hari Minggu sudah lumayan tidak terlalu ramai. Khususnya Minggu pagi. Makanya kami senang berkendara kalau di Minggu pagi. Jadi tidak ketemu macet-macet dan hiruk-pikuk perkotaan yang sangat padat. Roti ya, boulangerie, patisserie, tapi masih tutup ya. Sudah mulai buka. Nah, di kota Paris banyak sekali masyarakat di sini dan juga wisatawan yang mencoba croissant ya. Tulisannya croissant, kita membacanya kalau di Paris itu croissant. Jadi itu salah satu roti tradisional Prancis yang sangat digemari, sangat enak, renyah ya, crispy di luar tapi lembut di dalam. Jadi buat yang mau ke Paris atau mau ke Prancis wajib mencoba yang namanya croissant. Ada yang original, ada yang rasa coklat, ada yang diisi keju, ham dan lain-lain.
dan juga tentunya roti baguette. Roti baguette itu hampir setiap masyarakat di Paris, masyarakat di Prancis itu pasti memakan baguette untuk sarapan pagi. Karena roti baguette roti tradisional Prancis yang memang hampir setiap saat mereka akan makan. Jadi roti baguette itu bisa dioles dengan mentega, dengan keju, bisa juga dengan diminum dengan susu, dengan kopi, dengan teh. Tergantung kesukaan mereka masing-masing untuk mengisi roti baguette-nya. Cara makannya mau dicelup atau mau dimakan langsung atau dimakan tanpa tambahan apapun juga tetap enak. Karena roti baguette itu luarnya memang keras tapi dalamnya itu lembut. Tergantung belinya di mana ya. Roti baguette ada banyak jenis, banyak yang menjual juga. Ada beberapa boulangerie atau patisserie di Paris yang menjual roti baguette yang enak sekali. Ada yang mendapat award terbaik 2020 misalnya atau 2021, dan juga 2022 ini ada pemilihan lagi untuk roti baguette terenak di kota Paris. Kita pernah waktu itu mencoba roti baguette terenak dan roti croissant terenak 2019 dan 2020, dan ternyata memang benar-benar enak sekali, wangi sekali dan lembut di dalamnya. Nah, ini ada boulangerie tapi masih tutup. Itu ada harga-harganya. Nah, roti croissant di sini juga murah ya, nggak terlalu mahal, rata-rata 1 euro kan. Jadi sekitar 17.000 untuk satu croissant kalau di boulangerie. Roti baguette juga sama, yang panjang seperti itu hanya dijual 1 euroan, nggak sampai 2 euro. Rata-rata umumnya di boulangerie di sini. Kecuali kalau kita beli di supermarket, itu biasanya harganya lebih murah lagi. Jadi nggak sampai 1 euro untuk roti baguette ataupun roti croissantnya. Kalau di toko roti, di jalan-jalan, di resto-resto itu rata-rata 1 euro lebih sedikit. Jadi nggak heran kalau masyarakat Paris, masyarakat Prancis pada umumnya selalu memakan roti setiap hari untuk sarapan, untuk makan siang, untuk makan malam. Mereka selalu juga banyak menggunakan roti-rotian. Tinggal dioles dan diisi topping apapun yang mereka suka. Oke teman-teman, terima kasih, kita sudah hampir sampai. Sampai jumpa pada episode berikutnya ya. Jangan lupa di like dan di subscribe Fanjoy Paris. Terima kasih sudah melihat video ini. Banyak video akan kami liput ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.